Oke teman-teman, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengapa sih Pancasila itu penting dalam kehidupan bermasyarakat? Pancasila itu penting teman-teman dalam kehidupan bermasyarakat karena Pancasila menjadi sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila itu bisa menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia dalam bertindak, berperilaku maupun berperilaku. Intinya seperti itu. Nah, Pancasila juga bisa menjadi menjaga persatuan di antara keberagaman budaya, agama, dan ras yang ada di Indonesia. Masih oke ya mas? Ayo lagi. One face kita. Dari PTI apa mas? PTI A. Sama mas. PTI A juga. Mabar. Sama. Sekolah dulu. Kelas kita. Kenalan dulu. Kita mas. Ini mas, namanya bikin mas. Bikinnya. Sampai setengah untuk mobilnya. 5,85. Apa? Pas menit 2 kan itu. Langsung aja mas. Langsung aja. Berapa menit ini mas? Masih belajar aku mas. Masa enggak? Kamu nggak sholat ya? Ini udah jam berapa? Iya mas. Ini sebentar ini mas. Bentar mas nih. Aku main. Kamu jangan nurut ini ya, sholat dulu. Iya mas. Ini belum selesai nih Loh, mas. udah jam 2. Habis ini asar lu. Ayo sholat. Bentar mas, nggak ada 10 menit. Udah, kamu itu juga. Nggak boleh gitu mas. Ini mas. Ini Islam. Nanggung kurang bentar. Kamu harus menghargai mas. Ayo sholat dulu. Ayo. Sholat dulu. Iya mas. Maaf ya Sholat mas. dulu. Nanti lagi dilanjut. Iya. Apa? Ayo mas sholat ya. Iya. Nah, jadi besok itu kita pakai formasi 3-1. Nah, satu anchor di belakang, terus ada 2 flank di sisi kiri dan kanan, terus ada pivotnya 1 di depan. Nah, tugasnya anchor yaitu memotong bola. Selain memotong bola, anchor itu tugasnya juga membangun serangan. Jadi anchor itu harus punya passing yang akurat. Terus tugasnya flank ini selain maju, flank itu juga
bertugas membantu anchor kalau kita posisinya diserang. Jadi flank itu fleksibel lah, bisa maju bisa mundur. Nah untuk pivot itu tugasnya di depan sebagai pencetak gol. Pivot juga nggak hanya jadi eksekutor aja sih, pivot itu juga bisa jadi pemantul bola. Nah seumpama nanti di flank umpan bola ke pivot, kalau pivotnya nggak bisa nyari ruang buat shooting, nanti pivotnya bisa kasih umpan lagi ke flank buat shooting. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin sudah bos. Udah ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dampak positif dari pengamalan sila pertama. Yang pertama, kita bisa menjadi lebih menghargai dan menghormati antar perbedaan agama dengan orang lain. Lalu kita bisa tumbuh sikap saling menghormati antar umat beragama dengan sesama teman kita. Lalu kita bisa menghindari dari konflik berlatar belakang keagamaan dengan orang lain. Selanjutnya kita bisa menjelaskan yaitu dampak positif dari sila keempat. Yang pertama, masyarakat bisa terbiasa bermusyawarah untuk mencapai mufakat bukan dengan kekerasan. Lalu menumbuhkan sikap demokratis dan menghargai pendapat orang lain. Oke, selebihnya dari dampak positif tersebut, sekian dari saya. Tantangan atau hambatan dalam penerapan sila ke-1 dan ke-4. Yang pertama, untuk sila ke-1, fanatisme sempit atau menganggap agama sendiri paling benar dan menolak pandangan orang lain. Konflik karena perbedaan keyakinan atau tempat ibadah. Masih ada kasus penolakan pembangunan rumah ibadah. Yang selanjutnya, intoleransi antara umat beragama. Masih ada diskriminasi atau penolakan terhadap pemeluk agama lain. Untuk sila keempat, kurangnya budaya musyawarah. Orang sering ingin menang sendiri tanpa mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, sulit mencapai mufakat. Perbedaan pendapat sering menimbulkan konflik atau perpecahan. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin kadang tidak bijak dan tidak mau penerimaan kritik. Berikut dari tantangan dan hambatan untuk sila dan 1 dan ke-4. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Dari kesimpulan yang kita bahas dari 2 sila tadi, dari sila pertama dan keempat, kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita bisa mengamalkan Pancasila, maka sikap keharmonisan itu dapat kita implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dari sila pertama, kita diajarkan tentang bagaimana kita harus mengedepankan nilai-nilai keimanan, toleransi, dan juga saling menghargai perbedaan agama. Dan dari sila keempat, kita diajarkan untuk selalu bermusyawarah dengan sikap demokratis untuk mencapai sebuah keputusan bersama. Jika kedua nilai tersebut benar-benar kita amalkan di masyarakat, maka sifat religius, rukun, dan bijaksana dapat menjadi kebiasaan setiap hari bagi masyarakat Indonesia ini, agar Pancasila benar-benar menjadi pembimbing dan juga menjadi pandangan hidup masyarakat untuk menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan juga beradab.